Selamat pagi, Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu logam dan paduan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Stefanus Endarto Budimanapolo, nomor 22055311150 dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Dinda, STMT, dengan NIP 19720111998031004. Nah, ini adalah biodata saya. Ada ini sumber literatur atau referen dari buku referensi yang saya ambil, yaitu Science of Engineering Materials. Untuk agenda yang saya bawakan kali ini yaitu 3.2 baja paduan, 3.3 baja pengapas, 3.4 baja paduan, dan 3.5 baja tempat. Yang pertama yaitu 3.2 baja paduan. Sifat karakteristik baja paduan secara khusus disebabkan oleh beberapa elemen tambahan selain karbon. Jadi meskipun semua baja karbon biasa mengandung mangan dan silikon dan jumlah sedang, mereka tidak dianggap sebagai baja paduan karena fungsi utama dari elemen-elemen yang ditambahkan ke baja ini adalah untuk menggabungkan dengan oksigen dan belerang untuk mengurangi efek berbahayanya. Sifat karakteristik baja paduan yang disebutkan di atas termasuk peningkatan kemampuan keras, kekuatan, ketahanan korosi, ketahanan aus, ketangguhan, dan peningkatan sifat estetika. Alasan utama untuk penggunaan sebagian besar baja paduan bagaimanapun adalah peningkatan aerodynamicity yang membuat potensi tekan atau yang paling tangguh itu dapat dicapai di bagian yang lebih berat dibandingkan dengan baja paduan. Baja paduan dapat dibagi menjadi baja paduan pada baja paduan dilakukan pada jumlah elemen paduan yang cukup. Baja paduan melekat mengandung tidak lebih dari 5% elemen atau elemen paduan, sedangkan baja paduan tinggi mengandung lebih dari 10%. Baja paduan tidak digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketangguhan ekstra atau kekuatan yang lebih tinggi. Lainnya untuk pengaruh elemen paduan, meskipun baja karbon umum mengandung 92% mangan dan silikon, namun pada diagram di sekitar baja akibatnya baja karbon dapat dipertimbangkan dalam beberapa masalah sebagai paduan yang lebih cepat. Elemen paduan ada dalam baja paduan pada sangat diagram keseimbangan untuk membuat diagram fisik karbon bion tidak dapat diterapkan. Akhirnya elemen paduan dapat menggeser titik empik kisaran subkritis pada fase isler dari posisi yang biasanya mereka miliki dalam diagram besi karbon. Elemen paduan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Nanti akan ada muncul tabel 3.1. Menurut cara distribusinya dalam dua fase utama, baja anil yaitu ferrit dan karbida, nikel, aluminium, silikon, tembaga, dan kobalt ditemukan hampir semata-mata dalam fase ferrit atau membentuk larutan pada substitusi. Sedangkan untuk golongan 2 partisipasi antara fase ferrit dan karbida, kecenderungan pembentukan karbida dari muncul golongan 2 dapat diamati jika baja mengandung sejumlah besar karbon. Seperti yang tabel di kanan ini merupakan gambar 3.1 tabelnya, yaitu pengaruh kromium pada kekuatan tarik baja anil. Ketika dilarutkan dalam aus TNT di atas, suhu kritis elemen pada tabel 3.1 memiliki efek meningkatkan daya baja. Hal ini terjadi karena atom unsur paduan yang terdistribusi secara acak-acak dalam larutan pada aus TNT memerlukan waktu distribusi untuk terdistribusi ulang sehingga memungkinkan pembentukan perlahan sehingga menggeser kurva S ke kanan. Penolakan baja yang dikeraskan dengan pemanasan ulang temperature
pada umumnya dihambat oleh elemen paduan. Akibatnya, baja paduan memerlukan suhu temperatur tinggi untuk mendapatkan tingkat lunak yang diinginkan. Elemen paduan juga dapat diklasifikasikan sebagai promotor ferrit dan promotor austenit, tergantung pada apakah mereka mempromosikan ferrit atau austenit. Promotor ferrit akan mengurangi medan austenit dan menaikkan suhu transformasi, sedangkan promotor austenit akan melakukan yang sebaliknya. Nikel, aluminium, tembaga, mangan, kobalt, karbon, dan nitrogen adalah promotor austenit, sedangkan kromium, molybdenum, tungsten, vanadium, dan titanium adalah promotor ferrit. Yang tabel di kanan ini kecenderungan relatif unsur-unsur dan yang ada di ferrit dan karbida ditunjukkan oleh ukuran relatif panah. Ini merupakan bajanya baja mangan. Mangan ditambahkan ke semua baja sebagai deus hijau dan tidak dianggap sebagai elemen paduan jika dikurangi dari sekitar 1%. Sebagai elemen paduan, mangan diberikan kontribusi besar terhadap kekuatan dan kekerasan dan memiliki efek moderat pada air dan berhenti. Mangan adalah promotor austenit yang kuat dan stabil dan austenit sehubungan dengan suhu atau transformasi martensit. Baja nikel. Nikel adalah salah satu elemen terpenting yang ditambahkan ke baja. Ini memiliki larutan tak terbatas dalam austenit, keduanya Sc dan juga larut sampai batas tertentu atau 25 hingga 30% dalam ferrit, meningkatkan kekuatan dan ketangguhan baja ini. Nikel adalah promotor austenit yang kuat karena memiliki suhu ada memperlambat proporsi austenit menjadi ferrit sehingga menggeser frekuensi ke kanan. Ferrit dalam jumlah nikel dengan mungkin terbentuk pada suhu yang lebih rendah daripada baja karbonase, dengan hasil bahwa ferrit jauh lebih halus. Ilmu bahan teknik terjadi penuaan ketika mereka masih dalam keadaan martensit. Baja meraging memiliki kekuatan, kekulatan, dan kemampuan fabrikasi hingga tingkat yang luar biasa. Tingkat kekuatan sebenarnya yang dapat dicapai untuk baja meraging nikel 80% tergantung terutama pada kandungan pengeras, yaitu jumlah titanium tahun 0,15 sampai 0,8%, molybdenum 3 sampai 2%, dan kobalt di 8 sampai 9,5% dalam paduan. Baja kromium adalah yang paling umur dan dari unsur pembentuk karbida. Ini larut dalam ferrit dalam semua proporsi. Keduanya di sisi hanya memiliki kelarutan terbatas dalam air hingga 13%. Baja paduan rendah mengandung sedikitnya 1% kromium. Pada baja dengan kandungan karbon rendah, kromium cenderung larut dalam ferrit hingga meningkatkan kekuatan dan ketangguhan fase ini. Baja nikel kromium. Baja ini menggabungkan sifat-sifat baja nikel dan baja kromium. Rasio berat dari dua elemen paduan baja nikel dan kromium dalam baja kira-kira 2:1. Baja nikel kromium karbon rendah seperti baja kromium karbon rendah dikarbonasi sehingga kromium meningkatkan ketahanan House-Casing, sedangkan nikel dan kromium meningkatkan ketangguhan inti. Baja molybdenum, elemen yang relatif mahal adalah karbida kuat dan ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan suhu tinggi dari baja karena adanya molybdenum karbida. Beberapa baja mampu mempertahankan kekerasan bahkan ketika merah panas. Molybdenum dengan demikian digunakan dalam baja pengerjaan panas seperti penemuan baja mati. Molybdenum memiliki efek yang nyata pada kemampuan mengeras 8-9, namun elemen ini sebagian besar digunakan dalam kombinasi dengan kromium atau baja Cr atau nikel baja Li atau keduanya kromium dan nikel baja Cr Li dan Fe. Baja vanadium elemen paduan yang mahal adalah pembentuk karbida yang kuat dan penghambat pertumbuhan butir, dengan demikian mempromosikan kondisi berbutir halus. Penambahan sedikit 0,05% vanadium menghasilkan penghasilkan berbutir halus yang seragam. Baja tungsten seperti molybdenum adalah tuan karbida yang kuat, memiliki efek kuat pada harmonium dan lambat laju pelunak martensit pada air. Jumlah tungsten yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan
bagaimanapun relatif besar, kira-kira 2-3%, kemudian secara setara dengan 1% molybdenum. Ukuran utama tungsten adalah ada baja berkakas. Baja silikon. Silikon seperti mangan digunakan dalam jumlah kecil di semua baja untuk bertindak sebagai deoxylizer dalam jumlah kecil, karena itu tidak dihitung sebagai elemen paduan, dan hanya baja yang mengandung 0,60% silikon yang disebut baja silikon. Seperti nikel, silikon bukanlah pembentuk karbida tetapi larut dalam ferrit menggantikan atom besi dalam kisi ruang. Baja stainless, baja tahan karat adalah paduan besi terpenting yang tahan terhadap korosi. Mereka juga cocok untuk aplikasi tahan panas karena tahan terhadap korosi oleh oksidasi dan memiliki kekuatan yang cukup baik pada suhu 600 derajat Celcius. Tahan korosi dikaitkan dengan pembentukan lapisan tipis kromium oksida yang stabil pada permukaan yang secara efektif melindungi baja terhadap layaknya agen korosi. Baja perkakas 3.3 baja perkakas. Istilah baja perkakas biasanya mengacu pada baja khusus berkualitas tinggi yang digunakan untuk proses pembentukan seperti pemotongan, penggeseran, pembentukan, menggambar, ekstrusir, rolling, dan pemukulan yang membutuhkan kekerasan tinggi, kekuatan ketangguhan tangan panas untuk dalam operasi. Oleh karena itu pentingnya baja perkakas dalam peringkat pertama, meskipun dalam hal tonasi mereka mewakili sebagian kecil dari semua baja yang dihasilkan. Baja perkakas umumnya memiliki setidaknya 0,60% karbon sehingga efek persematensit setidaknya Rockwell sampai 60 tercapai. Karbon yang lebih jumlah ini digunakan hanya untuk memiliki karbida yang tidak larut terdispersi dalam fase martensit untuk meningkatkan ketahanan aus baja. Yang paling sederhana dari paduan baja perkakas adalah baja karbon tinggi dengan sangat atau tipe B yang dikelaskan dengan pendinginan cepat dan air. Seperti yang belakang ini merupakan tabel dari classification of full scale. Di bagian kiri gambar ini ada tipenya, simbol, description, dan typical strip. Ya, untuk tipe adalah silikon, kromium, tungsten, dan kadang-kadang molybdenum. Silikon memperkuat ferrit, sementara kromium, molybdenum, dan tungsten meningkatkan kemampuan mengeras dan ketahanan aus. Bagian besar baja ini adalah pengerasan minyak. Mereka dibuat menjadi pahat, palu, pukulan, bilah geser, sepaku, keling, dan lain-lain. Baja perkakas paduan rendah pengerasan minyak atau TPO mungkin merupakan kelompok paling penting dari baja perkakas yang memiliki berbagai aplikasi kejaringan. Dan untuk baja perkakas panas TPH digunakan di banyak aplikasi di mana pahat dikenai panas yang berlebih seperti dalam kasus cetakan tanpa panas, cetakan untuk ekstrusi panas aluminium, magnesium, kuningan, dan baja cetakan di casting metal penting panas, dan cetakan plastik adalah baja paduan karbon rendah atau sedang dengan premium tungsten dan atau molybdenum sebagai paduan. Unsur-unsur ini dicatat kekerasan mereka, namun jumlah elemen harus tidak paling besar karena kandungan karbon rendah baja ini juga memiliki ketangguhan yang baik. Untuk baja perkakas kecepatan tinggi tipe TATM dirancang untuk memberikan kekerasan yang merah yang sangat baik dan ketahanan goncangan yang cukup baik. Mereka dapat mempertahankan kekerasannya pada suhu setinggi panas merah kusam atau 650 derajat Celcius. Baja ini mengandung 0,70 sampai 1,0% dalam beberapa kasus sampai 1,5% karbon, dan biasanya sejumlah besar tungsten atau molybdenum bersama dengan kromium dan vanadium dan kadang-kadang kobalt. 3.4 besi cor. Besi tung pada dasarnya adalah paduan besi dan karbon yang mengandung antara 2 dan 6,67% karbon. Hampir tidak memiliki keuletan. Bocoran adalah satu-satunya proses yang cocok untuk membentuk paduan ini. Mereka ada ke depan dikenal sebagai besi cor. Jenis utama besi tuang adalah besi tuang kelabu.
besi tuang nodular, besi tuang putih, besi tuang anak, dan besi tuang padat. Ini adalah jenis besi cor yang paling umum, mengandung 2-5 hingga 4% karbon dan 1 hingga 3% silikon. Sebagian besar karbon ada dalam bentuk serpihan grafit yang tertanam dalam material, dan ini memberikan tampilan gelap yang khas pada permukaan besi tuang abu-abu yang baru saja pecah. Reaksi gravitisasi didorong oleh pendinginan lambat atau seperti pada cetakan pasir. Kandungan karbon lebih tinggi dalam besi tuang dan adanya silikon yang merupakan pembuat grafit dan mengkatalisis reaksi di atas. Modulus elastis yang diberi atau 1,26 dikali 106 kg per cm kubik dibandingkan dengan 2,1 dikali 10 kg cm. Untuk baja, kekuatan tarik rendah, daktilitas rendah, dan kesulitan dalam pengelasan besi cor kelabu. Semua adanya serpen dan karena tegangan dari terkonsentrasi di ujung serpen untuk deformasi atau kata lebih mudah terjadi. Namun besi cor kelabu juga memiliki keunggulan penting. Ini adalah paduan lele tanda memiliki fluiditas tinggi, serpen rendah yang membuatnya cocok untuk pengseran ke dalam bentuk yang kompleks. Besi cor nodular ini diproduksi dengan menghirup polusi besi tuang cair ketika dituangkan dari tungku peleburan atau kuba dengan sedikit magnesium. Perlakuan ini menyebabkan pengendapan grafit dalam bentuk nodular hampir bulat, karena struktur grafit bulat tidak seperti grafit dalam bentuk serpihan, tidak menghasilkan konsentrasi tegangan yang parah. Besi cor nodular memiliki keulatan yang jauh lebih besar dan kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh besi cor kelabu. Besi cor putih untuk menghasilkan besi tuang yang mengandung karbon dalam bentuk gabungan sebagai cemented. Kandungan karbon total dijaga antara 2,0 dan 2,5%. Kandungan silikon di bawah 1% dan pengecoran didinginkan dengan cepat dengan metode seperti penggunaan baja atau grafit sisipkan dalam cetakan. Karena adanya cemented sebagai jaringan kerja yang penting, besi cor putih sangat keras, tahan abrasi, tidak dapat dikerjakan, dan tidak dapat dilas. Besi cor lembut ini diproduksi oleh perlakuan panas khusus besi cor putih, yaitu pemanasan sekitar 950 derajat Celcius selama hampir 50 jam, diikuti dengan pendinginan lambat yang menyebabkan cemented terurai menjadi ferrit dan karbon grafit dalam bentuk warna atau cluster. Itu biasanya disebut carbon temper karena cluster hasil dari proses perlakuan panas tertanam dalam matriks ferrit. Karena struktur niko ini logam memiliki keulatan atau kelenturan yang jauh lebih baik, dan karena yang disebut besi tuang yang dapat ditempa. Yang terakhir yaitu 3.5 besi tempa. Besi tempa pada dasarnya adalah material komposit yang terdiri dari besi dan perak dengan kemurnian tinggi atau alfa. Kandungan karbon besi umumnya di bawah 0,8%, kandungan mangan di bawah 0,06%, sedangkan kandungan perak biasanya bervariasi antara 1 dan 3% berat. Perak terutama silikat besi dan ada sebagai struktur berserat tertanam dalam matriks ferrit besi tertempa digulung dan berbentuk